Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen adalah satu-satunya orang dalam dua tim yang mampu menggunakan spiritual gathering halo. Itu adalah keterampilan rahasia yang dia pilih untuk dipelajari secara khusus demi tim. Setelah krisis di atas atap kereta untuk sementara diselesaikan, dia tidak punya pilihan selain kembali ke sisi tim untuk memerintahkan mereka. Jelas terlihat bahwa tidak peduli apakah itu di pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 atau pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat, semua orang benar-benar dibutakan oleh keinginan untuk membunuh. Pasukan perburuan iblis ke-21 masih sedikit lebih baik. Untuk saat ini, Wang Yuan belum melepaskan kekuatan sebenarnya dari perisai jiwa surgawi raksasa, dan si Masian menahan diri untuk tidak menggunakan kegilaan. Tapi orang-orang dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit, termasuk Li Xin, sudah habis-habisan. Pancaran sinar yang indah muncul tanpa henti, saat mereka membantai para iblis dengan panik. Mata wanita muda Bai Xiaomo sudah memerah. Mengucapkan mantra satu demi satu, dia melahirkan gelombang onak dan duri yang gila. Tubuhnya sudah dikelilingi oleh selusin tanaman yang mampu meluncurkan duri yang menusuk, dan polong yang menyebabkan musuh melambat hadir dalam jumlah 7 atau 8. Wajah kecilnya yang imut sudah pucat, tapi meski begitu, dia terus melantunkan mantra tanpa berhenti sama sekali. Tanpa ragu, dia sudah terlalu memaksakan diri. Jika dia terus berjalan, dia akan membahayakan nyawanya sendiri. Long Hao Shen melompat turun dari kereta, dan dengan gerakan lateral yang cepat, berlari di depan Bai Xiaomo. Dia mendorong bahunya ke punggungnya dan segera menyela mantranya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bai Xiaomo berbalik, dan berteriak sangat keras pada Long Hao Shen. Long Hao Shen menjawab dengan marah, apakah kamu lupa peringatanku? Anda harus menghemat energi spiritual Anda. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh semua iblis itu? Melindungi diri kita sendiri saat ini adalah tujuan kita yang paling mendasar. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Ayah dan ibuku sama-sama mati di tangan Birdi Demons yang itu, tahu. Mundur, wanita ini tidak membutuhkanmu untuk menjaganya. Kantong. Mengangkat tangannya, Long Hao Shen menamparkan Bai Xiaomo dengan kekuatan yang cukup sehingga dia jatuh ke tanah. Apakah Anda pikir hidup Anda hanya milik Anda sendiri? Dalam pertarungan tim ini, bahkan jika kamu tidak peduli apakah kamu mati atau tidak, jangan bilang kamu tidak keberatan menyebabkan kematian rekanmu. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk membaca mantra lagi, atau aku akan menghajarmu. Suara Long Hao Shen penuh dengan kemarahan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berlari ke depan dengan langkah samping, dan menendang Dian Yan kembali ke barisan, sambil menyapu pedang Roh Kudus di tangannya. Kemudian, dia memukul perisai Wang Yuan untuk menghasilkan ledakan keras. Aku ingin kamu masuk ke formasi sekarang. Apakah Anda mencari kematian? Saat ia memberikan perintah ini, tubuh Long Hao Shen meledak dengan semburan cahaya tirani emas. Menyapu dua pedangnya yang berat, dia menghasilkan dua Light Tone, yang diubah menjadi Holy Sword Light Tone dengan bantuan amplifikasi Yating. Serangannya memotong 7 atau 8 Berserk Demons menjadi 2 sekaligus. Pada saat yang sama, api sinar matahari meletus dari tubuhnya dan mengarah ke Birdi Demons di langit. Dengan serangan ini, dia memberi waktu kepada rekan-rekannya untuk mengambil nafas dan mengatur kembali kekuatan mereka. Mereka telah terus-menerus bertarung selama 10 menit, tetapi baru sekarang, ketika mereka akhirnya berhenti, semua orang menemukan bahwa mereka sudah merasa sangat sulit untuk bernapas. Meskipun tidak ada yang mengalami cedera, rangkaian serangan kekuatan penuh mereka sebagian besar telah menghabiskan energi spiritual internal dan eksternal mereka. Long Hao Shen berbalik dan dengan dingin menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir, mulai sekarang, siapapun yang melanggar perintahku akan segera dilarang dari pasukan ini. Bola api dengan diameter lebih dari setengah meter tiba-tiba datang dari langit. Itu menghantam titik dekat Long Hao Shen dan melenyapkan beberapa setan dengan ledakan hebat. Bola api ini telah diprakarsai oleh Hao Yue, dari atas kereta, untuk melindungi mereka. Long Hao Shen berbalik sekali lagi untuk menghadapi setan. Di tangannya, Blue Rain,
Hibiscus of Light telah ditarik dan ditukar dengan Holy Spirit Shield. Segera setelah muncul, itu melepaskan efek tambahan dari set Roh Kudus, menyebabkan gerimis putih halo di sekitar tubuh semua orang, lebih lanjut menambahkan efek dari halo pengumpulan roh. Efeknya segera terlihat, dan 13 anggota dari 2 pasukan perburuan iblis merasakan napas mereka mengendur. Lee Sin, Yi Jun, kamu akan bertanggung jawab atas pertahanan udara. Lin Xin, lepaskan Repelling Ring of Fires atas sinyalku melawan musuh yang berkerumun. Dian Yan, ikuti saya untuk menghadapi musuh. Wang Yuan, Sima Xian, kalian berdua jaga sayap. Keir, Han Daoxi, sesuaikan posisi Anda dengan situasi. Membubarkan. Perintah ini tentu saja ditujukan pada 2 pasukan perburuan iblis. Pada saat ini, Long Hao Shen akhirnya mengambil alih komando atas kedua tim secara nyata. Dengan efisiensi dan tekad yang luar biasa, sehingga tidak ada yang berani membantah kata-katanya, dia memasukkan semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Dari pertarungannya di atap kereta, mereka sudah jelas menyaksikan kekuatan tangguh Long Hao Shen ditampilkan dalam pertempuran. Secara khusus, pemburu iblis dari pasukan perburuan iblis keempat belajar dengan heran bahwa Long Hao Shen ternyata lebih kuat dari yang mereka bayangkan dalam mimpi terliar mereka. Di atas segalanya, pada saat 12 Grand Bearded Demons dimusnahkan, keterkejutan menyaksikan adegan ini sudah jauh lebih kejam daripada pidato apapun. Ketika Long Hao Shen melompat turun dari kereta untuk bergabung kembali dengan formasi pertempuran mereka dan meneriaki mereka sedemikian rupa, bahkan tidak menyayangkan sekutunya sendiri dari teguran kerasnya, dia benar-benar mengejutkan semua orang yang telah bertarung dengan haus darah seperti itu. Tapi dia benar sekali. Sekarang bukan waktunya untuk bersaing memperebutkan jumlah musuh yang terbunuh. Tidak, ketika prioritas langsung dan jauh lebih mendesak mereka adalah untuk membuatnya kembali hidup. Sejak awal, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit hanya melihat mematuhi perintah Long Hao Shen sebagai basa-basi, dan banyak iblis di depan mata mereka hanya menandakan poin kontribusi. Lebih lanjut menambahkan kebencian mendalam yang dimiliki setiap orang untuk iblis-iblis ini, serta perilaku kejam dan sombong mereka, mereka secara alami kehilangan kendali atas keinginan mereka untuk membantai musuh tanpa berpikir. Pada saat ini, Long Hao Shen muncul tiba-tiba, melepaskan serangannya yang paling kuat untuk beralih ke mode Guardian Knight-nya, sambil mendukung seluruh tim dengan fungsi tambahan dari Holy Spirit Armor dan Spiritual Gathering Halo. Mendengarkan teriakan teguran Long Hao Shen, niat membunuh mereka memudar dengan kecepatan tinggi, dan semua orang secara tidak sadar bertindak sesuai dengan perintahnya. Bang perisai Roh Kudus digunakan untuk memblokir, memukul mundur 2 iblis berserk. Long Hao Shen benar-benar menahan diri untuk tidak menyerang, hanya menggunakan perisai Roh Kudus dan pedang Roh Kudus untuk pertahanan, sementara itu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan musuh yang datang. Dari pertempuran sebelumnya, konsumsi energi teman-temannya sangat besar, dan mereka sekarang membutuhkan waktu untuk memulihkan energi spiritual mereka dan mengistirahatkan tubuh mereka, jika tidak, bagaimana mereka akan keluar setelah itu. Dengan demikian, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berusaha membeli lebih banyak waktu untuk teman-temannya dengan kekuatannya sendiri. Dari belakang, dapat terlihat dengan jelas bahwa kaki Long Hao Shen bergerak dalam ritme tertentu, dengan kecepatan, efisiensi, dan yang lebih penting, keseimbangan. Dia seperti dinding pantang menyerah yang membentang sejauh 10 meter. Dia akan langsung muncul dimanapun musuh mencoba menyerang, dan menghentikannya sebelum bisa mengganggu. Kilatan emas obstruksi surgawi tanpa henti menutupi tubuhnya dan hanya ketika cahaya keemasan ini mencapai puncaknya, dia sesekali meluncurkan Light Tone, menuai nyawa iblis sambil mundur dengan cepat. Meskipun Spiritual Gathering Halo-nya menyelimuti kelompok mereka tanpa henti, dapat dikatakan bahwa saat ini, tampilan Long Hao Shen milik pencapaian tertinggi Guardian Knights di peringkat Earth Knight. Dan ini setelah beberapa saat yang lalu, dia membuktikan di atap kereta bahwa dia juga seorang Retribution Knight yang tangguh. Dalam sebuah tim, pengaruh satu pembangkit tenaga listrik itu sendiri tidak begitu penting, tetapi seorang pemimpin yang hebat adalah inti dan jiwa nyata dari sebuah tim.
Long Haoshen sekarang menggunakan tindakan untuk menunjukkan teman-temannya apa yang harus mereka lakukan. 12 lainnya juga tokoh yang sangat baik dari aliansi kuil, tetapi pada saat ini, di mata mereka, Long Haoshen tampaknya telah mencapai tingkat lain. Bahkan Keir tidak terkecuali untuk itu. Mungkin, dengan penggunaan kompor spiritual samsara, kekuatan tempur Keir akan mampu melampaui Long Haoshen seperti sebelumnya, tapi baik itu dalam hal keterampilan observasi atau bakat sebagai komandan, dia masih jauh dibandingkan dengan Long Haoshen. Pengamatan ini dilakukan sepenuhnya tanpa kaitannya dengan perasaannya terhadapnya, tetapi murni berdasarkan penilaian objektif. Keir tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika Long Haoshen dan dirinya sendiri tidak berada dalam hubungan yang begitu dekat, selama mereka berakhir di tim yang sama, dia masih akan menjadi kapten terakhirnya. Kecepatan pertumbuhannya sangat mengerikan. Dari atap kereta, Leng Xiao juga mengamati Long Haoshen. Kematian 12 Grand Bearded Demons memberinya cukup waktu untuk membuat persiapannya, dan demon biasa yang masuk, meskipun jumlahnya sangat besar, bukanlah ancaman baginya. Siapa sih pemuda itu? Sejak kapan ada karakter seperti itu di Karavan Kak? Apakah dia benar-benar hanya pada langkah kelima? Dan apa binatang ajaib berkepala 3 itu pada akhirnya? Kenapa dia membuatku berdebar seperti itu? Tampaknya dominasi ini secara langsung berasal dari pembuluh darahku. Tapi, tidak, itu tidak mungkin. Garis keturunanku sudah menjadi yang paling mulia yang pernah ada. Bahkan garis keturunan dari pembangkit tenaga manusia yang paling kuat tidak mungkin melampaui milikku. Yue Ye masih diam-diam tetap duduk di atap. Matanya masih memperhatikan gulungan yang mengambang di depannya dengan penuh perhatian, seolah-olah dunia luar sama sekali tidak berhubungan dengannya. Warna ungu yang kaya naik dengan panik, saat bulan ungu di langit menjadi sangat berbeda. Skala nyanyiannya melambat, menjadi lebih berat. Udara membawa aroma sedikit lebih lembab, yang disebabkan oleh esensi sihir kental Yueyu. Bulan ungu cerah bergeser kembali ke warna hitam, dan cakrawala juga tumbuh lebih gelap. Desisan panjang dan sedih bergema di langit, dan segera, sambaran petir emas tiba-tiba melesat entah dari mana, langsung menyerang Yueye. Leng Xiao terkejut. Sosoknya berkedip, dia memblokir serangan yang ditujukan untuk Yueye. Pada tongkatnya, cahaya berwarna darah yang sangat kuat mengambil bentuk perisai, menolak sinar cahaya keemasan yang tiba-tiba. Dengan suara gemuruh yang keras, ular berwarna emas tersebar di sekitar, dan perisai Leng Xiao hancur berkeping-keping. Bahkan tubuhnya terkena sambaran petir keemasan itu dan kakinya menjadi lunak, hampir membuatnya jatuh dari atap. Di udara, siluet emas menukik ke bawah seperti badai. Itu juga merupakan iblis burung, dan itu sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya berwarna emas berkilauan, dan tombak di tangannya juga berbentuk sambaran petir emas. Tingginya kira-kira 2 meter, dia memiliki sepasang sayap emas di punggungnya, dipenuhi dengan kilat emas yang menyilaukan. Dia menyelam dengan cepat ke arah Leng Xiao. Setan burung emas di antara seluruh klan setan burung, hanya akan ada paling banyak 3 dari mereka, dan masing-masing dari mereka adalah pemimpin klan. Setan burung emas ini tampaknya tidak memiliki kekuatan langkah ke-8, tetapi setidaknya berada di puncak langkah ke-7. Menyemprotkan petir, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sombong. Hou, Leng Xiao tiba-tiba mendongak, mengeluarkan tangisan naga yang sedih. Kilatan merah yang mendominasi segera meletus dari tubuhnya. Itu cukup membingungkan, bahwa setelah setan burung emas yang tangguh ini melihat lapisan merah itu, dia segera berhenti di udara dan menatapnya, bingung. Leng Xiao juga menjadi berbeda. Sosoknya yang berapi-api tumbuh lebih besar, dan segera, sisik hitam muncul dari kulitnya, segera menutupi seluruh tubuhnya. Dari sisik-sisik ini, aura yang tangguh dan sulit digambarkan dilepaskan. Aura itu tidak berasal dari kekuatan pribadinya sendiri, tetapi aura yang datang bersama dengan garis keturunannya. Iblis burung rendah, agar kamu berani bertindak melawanku, kamu pasti lelah hidup. Leng Xiao berteriak dengan berani. Selain setan burung emas, tidak ada setan burung lain yang berani melancarkan serangan lebih lanjut padanya. Mata Golden Bearded Demon berkilat,
Sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia dengan suaranya yang tajam, manusia tercela yang berani menyatakan diri sebagai keturunan ras naga iblis, pergi saja ke neraka. Saat dia mengatakan ini, dia mempercepat lebih jauh, menyerang langsung ke arah Leng Xiao. Leng Xiao tahu bahwa Yue Ye benar sekali, karena ketiga suku di provinsi Nareix ini memiliki keberanian untuk bertindak dengan cara seperti itu, mereka tidak akan keberatan sampai akhir. Mereka jelas tidak berencana untuk membiarkan satu saksi pun tetap hidup, terlepas dari status atau identitas mereka. Demonstrasi kekuasaannya sudah tidak berpengaruh pada mereka sama sekali. Kak Yue, kamu harus menyelesaikannya lebih cepat. Leng Xiao diam-diam memanggil. Dia mengarahkan semua kekuatannya ke kakinya dan menyerbu ke depan untuk menghadapi setan burung emas itu. Dapat dilihat dengan jelas bahwa, pada saat itu, seluruh tubuh Leng Xiao ditutupi dengan sisik hitam pekat, dan di bahunya, lututnya, punggungnya serta lengannya, duri tajam dan runcing memanjang. Menemani sosoknya yang gagah adalah lapisan cahaya berwarna darah, menutupi seluruh tubuhnya. Dengan keberanian orang-orang yang putus asa, dia menghadapi setan burung emas yang kekuatannya menyebabkan tekanan yang jauh melebihi dirinya sendiri. Pada saat yang sama Leng Xiao menghadapi masalah itu, di bawah, Long Hao Shen juga menghadapi musuh yang kuat. Setan berserk yang aneh, benar-benar tertutup sisik merah, bergegas ke depannya, meluncurkan serangan panik. Setan berserk ini memiliki tubuh yang mengesankan, bersama dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Dia berdiri tegak seperti gunung. Lengannya yang tajam, panjangnya lebih dari 1,5 meter, menyapu dengan kekuatan tembus yang mengerikan di Long Hao Shen. Dang, dang, dang. Setelah memblokir 3 pukulan berturut-turut, Long Hao Shen didorong 3 langkah mundur. Setiap langkah ini meninggalkan bekas yang dalam di tanah, dan kekuatan mengerikan iblis itu meninggalkan 3 lekukan yang dalam di perisai Roh Kudus miliknya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan obstruksi surgawi 3 kali berturut-turut, lebih lanjut menambahkan kemampuan mendukung peri elemen cahaya dan Han Yu, dia nyaris tidak bisa menahan serangan ini. Lin Xin bereaksi cepat. Dia berhenti melepaskan Resisting Ring of Fire, dan malah melemparkan perisai unsur untuk memperkuat pertahanan Long Hao Shen. Secret Light Shield milik Luxi juga dipicu pada saat yang sama, menutupi Long Hao Shen selama serangan keempat Scarlet Blooded Berserk Demon. Apa yang paling mengesankan yang lain adalah ketika menghadapi musuh yang begitu kuat, Long Hao Shen benar-benar memicu Saint Spiritual Stuff tanpa ragu-ragu sama sekali. Dengan cahaya putih, setan berserk berdarah merah ini terhubung dengannya. Setan berserk berdarah merah di depan mata mereka sama dengan setan burung emas yang tiba-tiba muncul di depan Leng Xiao, salah satu komandan pasukan penyerang yang sebenarnya. Untuk serangannya menjadi yang sulit untuk melawan dengan obstruksi surgawi Long Hao Shen, kekuatan iblis berserk ini jelas sudah pada langkah ke-7. Secara kebetulan, musuh ini hanya pada tahap pertama dari langkah ke-7, dengan energi spiritual kira-kira pada tingkat 10.000. Alasan nama Scarlet Blooded Berserk Demons bukanlah warna darah mereka. Faktanya, di antara iblis, tidak ada yang memiliki darah berwarna merah murni. Tetapi ketika setan berserk berdarah merah menyerang, seluruh tubuh mereka akan ditutupi dengan cahaya merah berdarah yang intens, dan sepasang kaki depan mereka yang tajam akan berubah menjadi merah tua juga, yang menyebabkan nama ini. Kekuatan penetrasi serangannya sangat kuat, dan bahkan dengan efek tambahan dari perlindungan Roh Kudus, perisai Long Hao Shen menerima kerusakan serius. Long Hao Shen merasa sangat kasihan dengan perisainya sendiri, tapi dia tidak punya pilihan lain selain memblokir dengan sepenuh hati. Selain dia, tidak ada anggota dari 2 pasukan perburuan iblis yang memiliki kemampuan untuk menghentikan iblis dari langkah ke-7 ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengalah. Dia hanya bisa mencoba untuk memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi musuh yang kuat ini, kekuatan Long Hao Shen muncul sepenuhnya. Sehubungan dengan kemampuannya, dia hanya menggabungkan perisai filter suci dengan obstruksi surgawi. Namun, bagaimana tampilan kekuatannya dapat diringkas hanya dengan 2 kemampuan itu? Saat langkah ilusinya menjadi lebih kuat, setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak yang dalam di tanah.
Kecepatan dan kekuatan Scarlet Blooded Berserk Demons jauh melampauinya, tapi Long Hao Shen memblokirnya hanya dengan mengandalkan Divine Obstruction, mengurangi kecepatan majunya yang gila dan menghalangi dia untuk maju ke samping. Di bawah pengaruh kompor Saint Spiritual, iblis kuat dari langkah ketujuh ini tidak dapat melukai yang lain sebelum mengalahkan Long Hao Shen. Gerak kaki Long Hao Shen telah diteruskan kepadanya oleh Long Xingyu. Itu berarti bahwa meskipun dia pada saat itu menunjukkan lambang utilitas ksatria penjaga, dia masih lebih suka menggunakan gerak kaki ksatria retribusi. Gerak kaki ini telah dibuat sendiri oleh Long Xingyu, dan Long Hao Shen menambahkan sedikit variasi setelah mengasah keterampilan ini selama beberapa tahun. Itu disebut 9 pekerjaan kaki panjang. Yang disebut Nine Long Footworks terdiri dari 9 jenis langkah, sesuai dengan berbagai jenis pertempuran. Misalnya, pada saat Long Hao Shen menghadapi serangan gabungan dari sejumlah besar musuh, dia menggunakan 9 langkah yang paling gesit, Mil Long Footwork, yang cocok untuk pertempuran massa. Dan sekarang dia menghadapi satu musuh yang kuat, dia menggunakan 9 langkah kaki panjang yang paling mantap, gerakan kaki panjang penekan yang kokoh. Jangan pernah meremehkan perbedaan dalam gerak kaki. Gerak kaki yang baik sangat penting selama pertempuran, itu tidak hanya memperkuat pendiriannya sendiri, tetapi juga melemahkan serangan musuh, dan memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecepatan pertempuran. Jika satu-satunya musuh yang terlibat adalah Scarlet Blooded Berserk ini, anggota lain dari Demon Hun Squad pasti sudah mengepungnya setelah Long Hao Shen memblokirnya. Dengan cara ini, mereka mungkin telah mengalahkan iblis Berserk ini sendiri. Tapi sayangnya, mereka sekarang menghadapi pasukan iblis yang sangat besar, dan meskipun Long Hao Shen sedang menahan Scarlet Blooded Berserk Demon, dia juga dipaksa untuk fokus padanya, sementara Berserk Demons dan Bearded Demons biasa bergegas masuk tanpa henti. Dian Yan juga seorang pejuang perisai, dan perisai di tangannya jauh lebih besar dari perisai Roh Kudus Long Hao Shen. Namun demikian, kesenjangan antara Long Hao Shen dan dirinya terlalu berbeda. Sebelum Scarlet Blooded Berserk Demon muncul, Long Hao Shen menghadapi dan menghentikan semua musuh di sekitarnya di area dengan panjang lebih dari 10 meter sendirian, tetapi Dian Yan saat ini hanya mampu menghentikan mereka di area seluas 3 meter, meskipun dia adalah seorang warrior. Pada langkah kelima juga, untuk menghentikan serangan ini, dia sudah membutuhkan semua kekuatannya. Tapi area yang dia tutupi jelas tidak cukup luas untuk menghentikan musuh menyerang rekan-rekannya. Dalam pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, Han Yu segera bereaksi terhadap situasi yang berubah. Pada saat Long Hao Shen pergi menghadapi Scarlet Blooded Berserk Demon, Han Yu menyerbu ke depan menyapu perisai beratnya, untuk menutupi pertahanan depan. Bagaimanapun juga, mereka bertarung dengan punggung menghadap kereta, dan dengan demikian tidak perlu khawatir tentang pertahanan belakang mereka. Sebuah cahaya muncul dari dahi Han Yu, menyebar dan menyebabkan selusin iblis berserk untuk sementara memasuki keadaan lamban. Menyapu pedang berat di tangan kanannya secara horizontal, dia menghasilkan light tone berkilauan yang segera memotong tenggorokan iblis berserk. Mereka mati tetapi tubuh mereka tidak langsung jatuh ke tanah, masih menghalangi jalur gelombang berikutnya dari pejuang berserk demon yang masuk. Mata iblis muncul di atas Han Yu, berbentuk seperti bola mata besar yang melayang. Kemampuan yang digunakannya tidak bisa dianggap sangat kuat, karena itu tidak lebih dari kejutan mental. Tetapi melawan iblis berserk yang berpikiran sederhana itu, yang hanya memiliki otot-otot yang diucapkan dengan baik tetapi hampir tidak memiliki kecerdasan, itu memiliki efek yang besar. Han Yu yang berfokus pada dukungan terus menjaga sisi garis depannya. Selama serangan pertama tentara iblis, Han Yu adalah satu-satunya di antara dua regu yang mengikuti perintah Long Hao Shen. Dia tidak menyerang musuh dengan kekuatan penuhnya, dan selanjutnya tetap pada posisinya di belakang. Di masa lalu, karena keunggulan dan kekuatan Long Hao Shen, selain posisinya sebagai penjaga belakang, Han Yu jarang memiliki kesempatan untuk menghadapi musuh di depan. Sekarang, kekuatan pertempurannya sebagai ksatria penjaga sepenuhnya muncul, dan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit menemukan untuk pertama kalinya betapa hebatnya kekuatan Han Yu sebenarnya. Mungkin dia masih kalah dengan Long Hao Shen, tapi jarak mereka tidak terlalu lebar. Itu adalah ksatria langkah kelima.
Mau tak mau mereka merasa bingung, mengapa ksatria tangguh seperti itu di langkah kelima tidak masuk 60 teratas kompetisi pasukan perburuan iblis. Dan mengapa dia memilih untuk menjadi punggawa Long Hao Shen sebagai gantinya. Bang! Tubuh Leng Xiao tiba-tiba jatuh dari langit, menghantam atap kereta dengan keras. Tapi kereta ini memang tangguh, dan di luar dugaan tidak rusak sama sekali karena benturan seperti itu. Hanya tubuh Yue Ye yang terguncang saat cahaya ungu yang menutupinya bergetar. Yue Ye jelas mencapai bagian paling penting dari mantra. Cahaya ungu yang intens di tubuhnya telah menghilang, dan gulungan berwarna yang penuh dengan misteri terus terbuka, dan hampir mencapai ujungnya. Itu tampak dekat untuk menjadi sukses. Kekuatan Leng Xiao memang hebat, bahkan ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6, dia masih berhasil melawan berkat kekuatan garis keturunannya yang tangguh, serta kekuatan bertarung dari tubuhnya yang tangguh. Sangat disayangkan bahwa dia sekarang menghadapi pembangkit tenaga listrik di langkah ke-7. Dan itu lebih jauh lagi adalah setan burung emas, di puncak langkah ke-7 dan memiliki kemampuan untuk terbang. Meskipun aura yang dia keluarkan bisa membatasi lawannya sebagian, jarak kekuatannya masih terlalu lebar. Setelah mendorong Leng Xiao kembali, setan burung emas tidak mengejar untuk menghabisinya, tetapi memegang tombak emas dengan erat di tangannya, bersiap untuk meluncurkan serangan langsung terhadap Yue Ye. Dengan suara memekakkan telinga, tombak emas itu secara tak terduga menciptakan dua riak di udara, memutarnya sepenuhnya dan meledak dengan suara ledakan seperti guntur. Bahkan untuk setan burung emas ini sudah merupakan serangan habis-habisan. Melihat bahwa Yue Ye akan menyelesaikan mantra menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-7, dia secara alami merasakan betapa mengerikan kekuatannya. Jika bukan karena alasan ini, dia bahkan tidak akan pernah campur tangan secara pribadi. Memang benar bahwa Leng Xiao juga merupakan ancaman yang harus dia singkirkan, tetapi prioritas terpentingnya adalah menghentikan mantra Yue Ye. Selama dia berhasil, pertempuran ini pasti akan segera berakhir. Wajah Leng Xiao tampak pucat dan tubuhnya sudah mati rasa akibat benturan setelah serangan Golden Bearded Demon itu. Terlepas dari berapa banyak gerakan yang tersisa untuk digunakan, dia tidak akan pernah berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan Yue Ye lagi. Kilatan keputusasaan sudah muncul di matanya yang berwarna darah.